Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita yang selalu mendampingi kita, yaitu dari Pak Fadli, penyiar radio Raw FM. Kemudian yang kami banggakan dan kami muliakan seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, yang tentunya mudah-mudahan doa kami dan doa kita bersama, mudah-mudahan kita tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan limpahan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan diberikan Allah juga kepada kita berupa hawa nafsu untuk bisa kita tumbuh dan berkembang, dan kita bisa melakukan kreasi dan inovasi sehingga kita bisa hidup lebih baik dan lebih maju. Mudah-mudahan dengan segala keistimewaan kita selaku umat manusia, apalagi semua alam semesta ini dan apa yang ada di muka bumi ini sudah diberikan Allah kepada kita sebagai alat dan sebagai sarana kepada kita untuk lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur dan terhindar kita dari sifat kufur. Mudah-mudahan Allah terpuji tetap ada dalam diri kita, dan kita jangan kita pelihara dan kita tingkatkan, dan akhlak tercela mudah-mudahan dapat kita hindarkan, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan diri dari diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kepada kita tuntunan dan juga nasihat yang sangat mulia yang kita ketahui. Beliau sampaikan wahyu Allah kepada kita semua yang ada dalam Al-Quran, dan beliau juga memberikan kepada kita bagaimana mempraktekannya dan bagaimana juga memahaminya dan bagaimana menghayatinya. Itulah yang ada dalam As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab-kitab sahih. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan pemahaman, hikmah, dan juga kekuatan untuk mengamalkannya, walaupun kita mengamalkannya tahap demi tahap, karena kita memang diberikan Allah kehidupan ini la tarkabunna tabaqan an tabaqan an tabaq. Benar-benar Allah menciptakan kita manusia dalam kehidupan ini tahap demi tahap, bertahap-tahap. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, life is choice. Hidup adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal pikiran. Mudah-mudahan akal kita ini bisa kita jaga sehingga akal kita akal yang sehat. Dan juga Allah berikan kepada kita hawa nafsu. Dengan itulah kita bisa bertumbuh dan berkembang. Dan juga Allah berikan kepada kita qalbun mu'adun, hati yang berbolak-balik, dan juga ada hati kecil yang dalamnya selalu menata kita untuk menuju jalan kebenaran.
itulah merupakan suara hati nurani kita, suara hati yang tidak pernah menipu, suara hati nurani yang tidak pernah berbohong. Dan hati nurani kita itu bersih kalau kita bisa menjaga ibadah, ketaatan dan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ibadah dan juga menjaga tilawatul Quran dan menjaga zikir kita. Insya Allah suara hati kita yang ada di 99 Asmaul Husna itu akan bisa terjaga dan terpelihara. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, besok tanggal 14 Februari 2024 kita akan menentukan pilihan. Pilihannya itu adalah pilihan untuk memilih pemimpin-pemimpin kita di tingkat kabupaten kota, yaitu calon legislatif kita tingkat daerah kabupaten kota, dan kemudian yang kedua calon legislatif kita di tingkat provinsi, dan yang ketiga calon legislatif kita di tingkat pusat atau DPR RI. Dan juga kita akan memilih perwakilan kita daerah, yaitu DPD RI, dan juga kita akan memilih capres, calon presiden kita. Tentu itu semua adalah merupakan hak pilih kita. Oleh karena itu kami ajak kita semua untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing. Jangan golput. Memilih itu lebih bagus dan lebih utama, tapi jadilah pemilih yang cerdas dan bermartabat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, yaitu berupa dua mata dan lisan, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua buah bibir, dan Allah telah menunjukkan kepada kita dua jalan. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, walisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ini berada di persimpangan. Kita akan memilih dua jalan, jalan ke kiri, jalan ke kanan, atau mungkin kita memilih juga jalan yang lain, jalan tengah, jalan samping, kiri kanan, atau jalan depan atau jalan belakang. Semua itu kita diberikan pilihan. Kitalah yang memilih itu. Kemudian saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini, kalau kita lahir ke muka bumi ini, itu Allah tidak memberikan pilihan kepada kita. Kita sudah tentukan takdir kita. Kita tidak diberikan pilihan siapa ayah dan ibu kita, dan kita tidak diberikan pilihan siapa saudara-saudara kita, si ayah dan si ibu, atau si ayah tidak si ibu. Semua itu ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lahir, maka kita diberikan kebebasan. Fa aina tazhabun? Mau kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim,
yaitu bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian saudaraku, dalam surah Abasa, dalam Al-Quran surah Abasa ayat 17 sampai ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfah, dari setetes mani. Khalaqahu faqaddarahu, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Summa sabila yassarahu, kemudian dia memudahkan jalannya. Summa amatahu faqabarahu, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Summa idza syaa'a ansarahu, kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah merupakan surah yang kedua daripada Al-Quran. Situ Allah menjelaskan kepada kita dalam memilih jalan hidup. Ada yang memilih jalan hidupnya sebagai orang beriman, ada yang memilih jalan hidupnya sebagai orang kafir, dan ada yang memilih jalan hidupnya sebagai orang munafik. Tanda orang yang beriman itu jelaskan hanya 5 ayat, ayat 1 sampai ayat 5, atau pada intinya pada ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian tanda orang kafir itu ketegasan Allah hanya ada pada 2 ayat, yaitu ayat 6, ayat 7. Kemudian ada yang memilih jalan orang munafik. Tidak jelas apakah dia orang beriman, apakah dia orang kafir. Dia dalam keadaannya abu-abu, keadaan abu-abu. So penampilannya bisa jadi seolah-olah dia orang yang beriman, tapi dalam hatinya dia adalah orang yang kafir. Dalam kegiatan sehari-hari secara simbolis, dia adalah menunjukkan dia orang yang beriman, tapi ternyata dia adalah orang munafik. Itu jelaskan Allah dalam 13 ayat, ayat 8 sampai ayat 20. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hidup ini adalah pilihan. Tentu kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Manusia bebas memilih, termasuk masalah makanan, apa yang menjadi selera dan hobi kita bisa memilih. Mau makan soto, ikan bakar, tahu, tempe, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang lain ada juga hidangan berupa daging sapi atau mungkin yang lain. Itu semua kita diberikan pilihan. Kita diberikan kebebasan. Apakah kita memilih jalan hidup yang benar atau yang salah? Memilih hidup kita jalan orang beriman atau orang kafir? Atau memilih jalan hidup kita dalam keadaan baik atau keadaan jahat? Apakah kita memilih kanan dan kiri? Apakah kita memilih jadi orang yang pemenang atau sebagai pecundang? Itu semua diberikan Allah kepada kita kebebasan. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 sampai ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, wa qulil haqqu mir rabbikum, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Apapun saudaraku pilihan kita, itu semua tentu ada risikonya. Apa kita berani memilih, maka berani pula kita menanggung risikonya. Manusia diberikan pilihan dan konsekuensi atas pilihannya masing-masing. Manusia akan mendapatkan buah dari tiap pilihan yang diambil. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tapi setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Memilih jalan orang beriman atau memilih jalan orang yang kafir, itu diberikan Allah kepada kita kebebasan, dan semua ada resikonya masing-masing. Setiap pilihan kita ada menanggung resiko. Saudaraku, ketika kita memilih untuk memakan makanan yang pedas, kalau kita berani memakan makanan yang pedas, harus juga berani kepedasan. Ketika kita berani memakan nangka, maka berani pula kita tanggung risikonya, kita kena getahnya. Berani memilih profesi sebagai guru, tentu berani juga tanggung konsekuensinya. Seperti kita mungkin harus disiplin, hadirnya harus tepat waktu, harus membuat bahan ajar, dan juga harus mampu mengelola kelas dan mampu menyampaikan ilmu pengetahuan, dan juga bisa kita mengevaluasi supaya kita mencapai kesuksesan, supaya anak kita cerdas. Itu juga kalau kita memilih jalan hidup untuk menjadi pedagang, tentu itu akan kita hadapi untung, rugi, atau mungkin pulang modal. Atau kita memilih jalan hidup usaha kita dengan bertani, tentu kita tidak lepas dari tanah, dan kita pun akan melakukan kerja keras, peras keringat banting tulang, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana hasil pertanian kita itu melonjak dengan usaha yang maksimal. Semua itu mengandung risiko. Oleh karena itu, saudaraku, harus kita berani memilih dan harus berani menanggung segala bentuk risiko yang akan kita hadapi. Memilih sebagai seorang ustadz juga adalah merupakan pilihan, dan semua ada risikonya masing-masing. Saudaraku, untuk lebih mudah kita memahami ini, hidup ini bagaikan kita memilih dua mobil besar. Mobil pertama, mobil yang besar itu penuh dengan peraturan, penuh dengan perintah dan larangan-larangan, dan ada juga buku panduannya jika kita ingin naik ke mobil yang besar itu. Kalau kita ingin selamat, tentu kita akan mengikuti buku panduan itu. Mobil pertama, mobil yang penuh peraturan, perintah dan larangan-larangan, dan harus menyelesaikan perbuatan, perkataan, dan sikap kita sesuai dengan buku panduan yang ada. Kemudian ada juga mobil yang kedua, mobil B. Ini mobil sama sekali tidak ada aturannya, bisa berbuat apa saja, dan tidak ada larangan-larangannya, tidak ada perintah-perintahnya, dan tidak ada buku panduannya. Pokoknya tidak ada aturan sama sekali. Kita manusia diberikan kebebasan untuk memilih mobil mana yang ingin kita pakai untuk perjalanan yang panjang dalam hidup ini. Dan harus kita memilih di antara
kedua mobil itu. Tidak bisa tidak. Maka di antara kita manusia ini ada yang memilih mobil A. Mobil A yang banyak aturan. Ada perintah, ada larangan, dan ada buku panduan. Semua tingkah laku harus sesuaikan dengan buku panduan itu. Kemudian ada mobil B. Itu sama sekali tidak ada aturannya. Semua manusia di situ bebas melakukan apa saja tanpa ada yang menegur dan tanpa ada yang mengawasinya. Maka manusia pun memilih di antara mobil itu. Semua orang sesuai dengan pilihan masing-masing memilih mobilnya, apakah mobil A atau mobil B. Kemudian tibalah saatnya kedua mobil itu akan berangkat. Di mobil A, sang supir dia menatap ke belakang dan mengatakan kepada seluruh para penumpangnya, saudaraku sekalian, demi keamanan kita dalam perjalanan, kami minta dengan hormat untuk mematuhi semua aturan yang ada. Semua itu, aturan yang ada itu adalah untuk keselamatan kita bersama. Kalau ada yang tidak senang dengan aturan yang ada, maka kami persilakan untuk turun dan pindah ke mobil B yang sama sekali di mobil B itu tidak ada aturan. Mari semua kita pasang sabuk pengaman dan kita semua akan bertanggung jawab akan keselamatan kita masing-masing. Maka mari kita sama-sama membaca bismillah untuk kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, umursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian di mobil B, sang supir pun balik ke belakang dan dia pun berkata kepada seluruh penumpangnya, saudara-saudaraku sekalian, kita mau berangkat. Kita sebelum berangkat, kita bebas melakukan apa saja di mobil ini dan lakukan apa saja. Sebagaimana Anda semua ketahui, di mobil ini tidak ada aturan mainnya. Silakan berbuat sekehendak Anda di mobil ini. Yang tidak suka dengan keributan, kegaduhan, dan suka ada aturan, maka kami persilakan untuk pindah ke mobil A yang penuh aturan. Tapi saudara-saudaraku sekalian, karena mobil ini tidak ada aturannya, maka kalau ada terjadi apa-apa kita di jalan, minta tolong jangan salahkan saya, kata sang supir. Tanggung sendiri konsekuensinya karena kalian telah memilih mobil ini. Oke? Oke, semua kata penumpang itu dan mereka pun berangkat. Berangkatlah kedua mobil itu, saudaraku. Kemudian di tengah jalan ada penumpang di mobil A tidak senang dengan aturan. Akhirnya dia pun pindah ke mobil B. Dan begitu juga ada penumpang di mobil B yang muak dengan ketidakteraturan dan orang situ bebas. Dia pun muak melihat keadaan itu, dan dia pun pindah ke mobil A. Singkat cerita, saudaraku, sampailah kedua mobil itu di penghujung perjalanan. Rupanya di ujung jalan itu akan ada jalan menurun dengan kecuraman yang sangat terjal, 45 derajat kemiringannya, dan jurang yang sangat dalam di depannya. Mobil ini akan membelok. Apabila tidak berhati-hati, maka mobil ini akan masuk ke jurang. Berhentilah, saudaraku, kedua mobil ini
supir di mobil A menoleh dia ke belakang, melihat kepada penumpangnya, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, kita sekarang berada di penghujung jalan dan kita akan mengalami jalan menurun dan jurang yang menganga di depan. Diminta kepada Anda semua untuk memasang dan mengencangkan sabuk pengaman. Dan kemudian kami sarankan, mari kita banyak berdoa, semoga di belokan yang sangat tajam di bawah sana dapat kita lalui sehingga kita selamat. Mari kita masing-masing membaca bismillah." Dan akhirnya, saudaraku, dengan kesabaran, seluruh penumpang di mobil A itu selamat semua. Kemudian di mobil B, sang supir pun menoleh ke belakang kepada penumpangnya, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, kita berhenti dulu sebentar. Yang kalian ribut, tolong dulu berhenti sebentar. Yang melakukan kegaduhan, tolong dulu sebentar. Sekarang kita berada di penghujung jalan. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa mobil ini tidak ada aturannya, terserah mau berbuat apa saja. Tapi ingat saudaraku, jalan di depan kita ada jalan yang terjal dan ada jurang yang menganga di bawah, siap untuk membinasakan kita semua. Kalau saya tidak pintar-pintar berbelok di tikungan, maka kita semua akan binasa. Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa selain mobil ini tidak ada aturannya, juga mobil ini tidak ada remnya." Mendengar itu, karena tidak ada remnya, semua penumpang gelisah dan marah kepada sang supir dan mengatakan, "Mengapa kamu tidak sampaikan sebelumnya? Kami kan tidak ingin celaka." Sang supir pun menjawab, "Kan sudah saya sampaikan dari awal bahwa di mobil B ini tidak ada aturannya. Jadi terimalah segala konsekuensinya. Jangan kalian tuntut saya, tapi tuntutlah diri kalian sendiri, karena kalianlah yang telah memilih mobil ini sebagai kendaraan Anda. Adapun saya juga sama dengan kalian. Saya pun siap menanggung segala bentuk risikonya." Akhirnya jalanlah mobil B itu turun ke bawah dan tidak bisa menikung sebab tidak ada remnya, dan akhirnya binasalah mereka semua. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, begitulah hidup kita. Kita diberikan kebebasan dalam memilih mobil kita dalam kehidupan ini. Apakah kita memilih mobil A atau mobil B? Kita diberikan kebebasan, tapi semua kita ada risikonya masing-masing. Maka saudara-saudaraku, dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 37 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Fa amma man tagha," adapun yang melampaui batas, adapun orang yang melampaui batas, "wa atharul hayatad dunya," dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, "fa innal jahima hiyal ma'wa," maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Inilah ibarat penumpang mobil B. Kemudian penumpang A, "wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa," dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, "fa innal jannata hiyal maqwa," maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Inilah mobil A
dengan segala aturan-aturan yang ada, perintah dan larangan, ada buku panduan yang harus ditaati bersama, dan harus mampu menawan hawa nafsu, dan harus takut kepada Allah, maka mereka pun selamat masuk surga. Tapi yang memilih mobil B dengan segala bentuk kebebasannya, dengan ada kegaduhan dan konflik pertengkaran yang ada dalamnya, permusuhan dan perselisihan, perpecahan, dan akhirnya mereka pun tidak mampu menjalani hidup mereka, maka mereka pun tidak selamat. Akhirnya karena tidak ada remnya, tidak ada aturannya, dan akhirnya mereka pun masuk jurang, dan akhirnya mereka masuk jurang api neraka. Saudaraku, kita diberikan kebebasan dalam hidup ini. Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin kafir silakan. Tapi saudaraku, yang memilih dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan, inna a'tadna liz-zalimina naro, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang jolim itu neraka. Ahatu bihim suradikuha, neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghiitsu yughadhu bima'in kalmuhli yaswil wujuh, dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Biksas sarab, itulah minuman yang paling buruk. Wasa'as murtafaqo, dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi memilih kafir itu sudah jelas risikonya, nanti di api neraka, di akhirat nanti itu pasti masuk api neraka. Memang ada minuman di sana, tapi minumannya kalau kita minum itu menghanguskan wajah, dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian yang memilih jalan orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga adanan, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yuhallawna fiha min asawir min zahab, dan selain ada di bawahnya air sungai-sungai yang mengalir, dan dalam surga itu juga dihiasi dengan gelang emas. Wa yalbasuna siyaban khudra, dan di surga itu juga ada sutra halus dan sutra tebal. Wa yalbasuna siyaban khudra, dan mereka memakai pakaian hijau. Min sundusin wa istabarakin muttaqiina fiha 'alal araik, pakaian hijau itu dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Nikmat sawab, itulah pahala yang sebaik-baiknya. Wa hasunas murtafaqo, dan tempat istirahat yang indah. Jadi saudaraku, diberikan kepada kita kebebasan memilih, apakah memilih jalan orang yang beriman atau memilih jalan orang kafir. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hidup itu adalah pilihan, maka silakanlah pilih mana jalan hidup kita. Tapi kami sarankan, pilihlah jalan orang-orang yang beriman, karena hidup ini kita harus punya pilihan, dan kita harus usahakan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kita
harus punya tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang hakiki untuk kita dapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti perahu yang berlayar di air, tanpa air perahu tidak akan bisa berlayar. Namun perahu tidak berlayar untuk air, tapi menuju ke pantai perhentian akhir. Jika dia salah dalam berlayar di air, maka dia akan tenggelam. Jadi air itu hanyalah alat sebagai sarana yang mesti digunakan dengan benar untuk mencapai pantai kebahagiaan. Jadi segala yang Allah berikan kepada kita, sarana dan prasarana yang ada, fasilitas yang ada, semua itu adalah alat sarana yang mesti kita gunakan dengan cara yang benar, sehingga kita dapat mencapai pantai kebahagiaan. Kalau kita salah menggunakan, maka kita bisa tenggelam. Saudaraku, menghadapi pilihan hidup, susah dan senang, semua itu tergantung daripada pikiran kita. Maka kami sarankan kepada kita semua, jaga pikiran kita dengan selalu berpikir positif. Setiap ada masalah, ingat pasti akan Allah berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebesar apapun masalah kita, insya Allah itu akan selesai juga. Maka tenangkanlah pikiran kita, jaga pikiran untuk selalu berpikir positif, dan insya Allah kita akan sukses. Itu sangat besar pengaruh kepada sikap kita dan skill dan keterampilan kita. Jadi mari kita jaga pikiran kita dari pikiran negatif. Jika terjadi masalah, hadapi dengan tenang dan pikirkan jalan keluarnya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masalah kita cepat selesai. Berat beban masalah tidaklah penting, karena itu sebetulnya bergantung beberapa lama kita menahannya. Sama seperti segalon air, jika kita angkat dan tahan semenit atau 2 menit, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kita angkat dan kita tahan beberapa jam, kita buatlah 1 jam, mungkin lengan kita akan cedera. Dan jika kita angkat dan tahan seharian, mungkin kita harus masuk rumah sakit, padahal beratnya sama. Namun semakin lama kita pegang masalah tersebut, makin besar pula efek terhadap diri kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita fokus kepada masa yang ada, sikap dengan baik, dan itu semua adalah akan menguji kita sejauh mana kemampuan kita dan sejauh mana kadar keimanan kita. Mari kita buktikan iman kita tidak hanya dengan perkataan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, fokuslah kepada penyelesaian masalah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kejernihan pikiran, akal yang sehat, dan kita tetap mau tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada. Pilihlah memilih mobil A yang membawa keselamatan. Jangan pilih mobil B yang tidak ada aturan mainnya, semua bebas, dan akhirnya semua masuk jurang api neraka. Saudaraku, kalau ingin selamat, maka ikutilah aturan yang ada. Kita ada buku panduannya bagi orang yang beriman, yaitu adalah Al-Quran
dan as-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang ada di dalamnya aturan-aturan, perintah dan larangan. Ada di situ kita dimotivasi untuk berbuat kebaikan dan kita akan mendapatkan pahala, dan di akhirat nanti pasti kita diberikan surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Jikalau kita memilih mobil B yang tidak ada aturan, tentu kita akan menuruti hawa nafsu kita, akal pikiran kita pun bisa tidak jadi sehat dan tidak terjaga, sehingga kita pun hidup kita dengan penuh masalah, dan kita selalu berpikir negatif, prasangka buruk, dan tentunya pasti tidak akan ada kenyamanan, ketenangan, apalagi namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Maka sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, besok kita akan melaksanakan pemilu, maka kami sarankan gunakanlah hak pilih saudara-saudaraku, karena 5 menit dalam menentukan pilihan kita memilih calon pemimpin itu sangat besar pengaruhnya keadaan kita di 5 tahun ke depan. Gunakan hak pilih saudaraku, jangan golput. Jadilah pemilih yang cerdas dan bermartabat. Jangan menjual harga diri dengan harga suara. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lil muttaqin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.